Permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Secara umum, permasalahan ketahanan pangan di Indonesia disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian, permintaan pangan setiap tahunnya akan terus meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh faktor lain, yaitu peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan, dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non-pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Yang pertama, penyediaan pangan. Penyediaan pangan dihadapkan pada masalah yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan faktor sosial ekonomi. Faktor teknis. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non-pertanian yang diperkirakan laju peningkatannya 1% per tahun. Contohnya, sekarang banyak sekali lahan pertanian yang dijadikan perumahan. Yang kedua, produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. Produktivitas yang rendah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya, oleh serangan hama penyakit yang sudah menyerang di atas ambang ekonomi. Yang ketiga, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Contohnya di sini bisa saja teknologi produksi yang efektif ini belum diketahui oleh kebanyakan petani. Maka petani-petani yang di pelosok hanya menggunakan teknologi tradisional. Atau contoh lainnya, teknologi produksi yang dijual dengan harga yang relatif mahal. Itu tentunya belum efektif untuk petani karena petani yang memiliki uang yang banyak lah yang bisa membelinya gitu. Yang keempat itu infrastruktur pertanian atau irigasi yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun. Banyak sekali irigasi-irigasi pertanian yang sudah tidak dapat digunakan oleh para petaninya sendiri. Jadi ini menyebabkan penyediaan pangan itu bermasalah. Yang kelima itu tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen sekitar 10-15%. Yang keenam, kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir. Tentunya faktor iklim itu sangat mempengaruhi penyediaan pangan. Faktor sosial ekonomi. Yang pertama, penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Yang kedua, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Yang keempat, tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani. Yang kelima, terbatasnya devisa untuk impor pangan. Permasalahan yang kedua yaitu distribusi pangan. Nah, distribusi pangan merupakan kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production kepada point of consumption. Distribusi tidak hanya menyangkut distribusi di dalam negeri saja, tetapi menyangkut yang luas, yaitu perdagangan internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi secara tepat. Nah, di sini permasalahannya itu yang pertama, sarana distribusi darat dan antar pulau yang kurang memadai tentunya akan menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik secara fisik juga secara ekonomi. Yang kedua, kurangnya peran lembaga pemasaran sehingga terjadinya siklus harga yang tidak cocok bagi petani. Yang ketiga, bervariasinya kemampuan produksi antar wilayah dan antar musim. Permasalahan yang ketiga yaitu konsumsi pangan. Faktor yang sangat mempengaruhi di sini yaitu jumlah penduduk. Selanjutnya, faktor lainnya mengenai konsumsi energi yang sebagian besar dari padi-padian. Bisa dilihat dari diagram lingkaran bahwa konsumsi energi penduduk Indonesia tahun 1999 sampai 2005 mayoritasnya itu adalah beras. Maka perlu diversifikasi konsumsi pangan dengan sumber karbohidrat non-beras dan pangan sumber protein lain. Selanjutnya, bagaimana sih strategi dan kebijakan ketahanan pangan? Strategi kebijakan ketahanan pangan dilakukan melalui jalur ganda atau twin track strategi. Strategi yang pertama, membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Yang kedua, memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan ketahanan pangan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 yang secara garis besar mengatur mengenai ketersediaan pangan, cadangan pangan nasional, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah, daerah, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional, dan lain sebagainya.